Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman wal islam wa ma khaira minha wa ila ajsamina wa ila arwahina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah al-ayah 119. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita terus melaksanakan perintahnya dan sentiasa meninggalkan larangannya. Oleh sebab itu, dengan umur yang begitu Allah berikan kepada kita, ambillah peluang-peluang kebaikan. Ambillah peluang-peluang yang sentiasa ada di hadapan kita untuk terus melangkah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita lafazkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta salam kepada beliau. Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpandu firman Allah, salah satu ayat yang kita lafazkan dari dalam surah At-Taubah ayat 119. Terlebih dahulu khatib menasihati diri sendiri dan mengajak kepada seluruh jemaah tentang hal yang ingin kita sampaikan, yaitu bersikaplah jujur akan sentiasa membawa ketenangan. Sifat jujur adalah merupakan suatu sifat yang sangat mulia, sehingga dituntut bagi kita orang yang beriman khususnya, selain daripada beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan hendaklah engkau sentiasa mengucapkan kata-kata yang benar atau kata-kata yang jujur, yang Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Taubah, yaitu kunu qaulan sadida atau kunu ma'as sadiqin. Jadilah diri kamu bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa qulu qaulan sadida, dan jadikanlah seluruh perkataan kamu perkataan yang benar dan perkataan yang jujur, yang sentiasa kebenaran itu bukan semata-mata pujian daripada makhluk Allah, tetapi sebaliknya Allah sendiri menggantikan dan memberi ganjaran kepada mereka-mereka yang melakukan salah satu sifat mulia, yaitu jujur. Lawan kata daripada jujur yaitu khianah, atau boleh kita sebutkan dengan kebohongan. Alangkah sedihnya kebohongan itu terus merajalela. Sehingga kalau kita melihat kisah antara kejujuran ini, mari kita lihat salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada masa itu hidup juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur adalah salah satunya Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang pengembala kambing, yang pada masa itu beliau menggembala kambing si pemilik yang berkuasa atau yang terkenal pada masa itu, Uqbah bin Mu'ayyid. Sebagaimana pekerjaan hariannya, yaitu mengembala kambing dari pagi sampai sore, tetap ia menjalankan sebagai diamanahkan kepadanya. Pada suatu hari beliau didatangkan oleh dua orang
yang berpakaian jubah mendatangi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini yang mereka ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud? Mendatangi dan meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, saya ini kehausan sehingga kelaparan. Mohon kepadamu untuk memberikan kepadaku susu daripada kambing yang gemuk, yang bagi engkau tentu engkau lebih mengetahui daripadaku." Abdullah bin Mas'ud pada masa itu dalam keadaan yang bukan muslim atau belum masuk Islam. Tetapi dengan nilai kejujurannya dia mengatakan, "Aku tidak bisa memberikan binatang ini karena aku bukanlah pemilik binatang ini. Maka sulit aku untuk memberikannya." Dengan kejujuran yang lantang yang disampaikan Mas'ud bin Mas'ud, lalu Mas'ud mengucapkan dan bertanya kepada dua orang ini, "Siapakah engkau yang datang kepadaku?" Maka pada salah satu daripada dua orang menjawab, "Aku adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dan sebelah kananku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terkejut Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Siddiq tidak menampakkan kemarahan, bahkan gembira walaupun dalam keadaan kehausan melihat kejujuran daripada Abdullah ibn Mas'ud. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa yang dilakukan? Maka setelah bercerita panjang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq terpaksa meninggalkan kota Mekah yang ia dikejar oleh tentara-tentara Quraisy, barulah Abdullah bin Mas'ud memberikan, "Ini saya punya kambing yang kurus, jika engkau mau silakan, dan sedangkan Tuhan ini memberikan kepadaku kepada siapa yang hendak." Maka Nabi Muhammad SAW mengambil kambing yang kurus, betina yang belum apa-apa, yang belum merasakan, ibarat kata yang masih muda. Akhirnya itu yang diberi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW meminta kepada Allah, lalu mengucapkan setelah dia berdoa kepada kambing itu, dan keluarlah begitu banyaknya susu-susu sehingga seluruh masyarakat kampung itu pun merasakan salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini mengingatkan begitu hebatnya Abdullah bin Mas'ud sehingga mendengar daripada keajaiban yang dimiliki oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak menampakkan kemarahannya. Maka pada saat itulah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dalam satu kisah, Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat Nabi yang hafal Quran dengan kehebatan, dengan mujizat yang didampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kejujuran yang seperti inilah yang berlaku, yang dituntut bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk terus melakukan nilai-nilai kebaikan. Sehingga hal-hal yang kita dapat lakukan mendapat rahmat dan pujian dari seluruh makhluk dan alam semesta di muka bumi ini. Di antara macam-macam jujur yang ada yang kita pelajari. Pertama yaitu jujur dalam niat kita atau kehendak kita. Seseorang yang mempunyai niat yang jujur akan terdorong untuk berbuat sesuatu tanpa ada paksaan karena niatnya ingin menyampaikan atau melakukan dengan dasar niat. Jujur yang kedua yaitu jujur dalam ucapan. Seperti mana yang kita dapat contohi daripada kisah ini. Abdullah bin Mas'ud sendiri pun dengan lantang mengucapkan, walaupun pada saat itu beliau adalah seorang pengembala yang tidak berpendidikan tinggi atau tidak tahu sama sekali. Hal inilah yang perlu dituntut bagi seorang muslim. Sehingga kejujuran dari ucapan tidak penuh dengan janji-janji palsu, kebohongan-kebohongan yang palsu. Sehingga walau apapun kepandaian mereka untuk memutarbalikkan kenyataan, arti kata berbohong, maka suatu hari pasti akan nampak kebohongannya. Hal ini tidak bisa kita nafikan sebagai manusia yang tak lepas daripada kesilapan dan kekurangan. Dan yang ketiga yaitu jujur dari perbuatan. Coba kita perhatikan, berapa manusia sekarang ini sulit untuk mencari seseorang yang jujur, baik dari segi bentuk apapun, yang berkuasa, yang berdagang, yang pegawai, yang lain sebagainya. Mereka sentiasa berusaha membawa kekhianatan-kekhianatan, bahkan kebohongan antara satu dengan yang lainnya.
Sehingga mereka lupa bahwasanya kebohongan itu tanpa kejujuran ini akan pasti kembali kepada dirinya sendiri. Berikutnya yang keempat, jujur dalam janji. Jujur dalam janji ini arti kata sentiasa bagaimana ia mencapai janji yang telah ia lafazkan kepada orang lain. Sesungguhnya sangat rugilah mereka yang sentiasa melakukan janji, sedangkan yang mendengar bisa merekamnya. Bahkan yang mendengar itu lebih cepat lagi merekam daripada ucapan yang ia lafazkan dengan lidah yang tak bertulang ini. Dan yang kelima yaitu jujur yang sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Banyak orang sekarang tidak mau menerima kenyataan pernikahan sehingga mereka sanggup berhutang yang akhirnya setelah menikah mereka harus membayar hutang piutang. Jujur dari kenyataan pada dirinya sendiri. Umur sudah bentuk seperti itu. Umur sudah ia tahu, bahkan melebihi daripada umur Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak mau menerima kenyataan, tidak mau lagi mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak mau lagi mendekatkan dirinya dengan tanda kutip untuk bertaubat. Aina kunta wa aina satajri wa aina tataf'al ahal hadhi dunya laka wa hal adhi anta ta'aishu abada. Yang arti kata seorang ulama melafazkan, inikah dunia kamu? Apakah dunia ini milik kamu? Apakah engkau akan hidup selamanya di dunia ini? Maka sesungguhnya dunia ini adalah seperti mana? Alangkah sedihnya jika engkau berdusta dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Banyak terjadi yang kalau kita renungkan kembali. Kenapa negeri kita seperti ini? Kenapa diri kita seperti ini? Kenapa keluarga kita begitu-begitu saja tidak ada perubahan? Hal ini perlu kita mengintrospeksikan diri kita sendiri agar kita selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ganjaran-ganjaran mereka yang sentiasa mempertahankan nilai-nilai kejujuran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kalian berbuat jujur, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kebaikan. Dan kebaikan itu menunjukkan ke surga. Dan seseorang yang jujur dan menjaga kejujurannya hingga Allah, di sisi Allah engkau akan dicatat sebagai as-siddiq, yaitu orang-orang yang jujur. Mafhum daripada hadis ini tak lain dan tak bukan, orang yang jujur sudah pasti dijamin masuk surga. Ini terbalik, orang yang jujur kita benci, orang yang jujur kita abaikan. Ulama yang jujur lantang pun kita hina. Ulama yang mengatakan ini, mereka dengan kajian-kajian dan lafaz mereka dengan dalil-dalil yang jelas, yang lafazkan dari Al-Quran dan dari hadis. Belum lagi pengalaman beliau sehingga beliau terpaksa meninggalkan negaranya untuk belajar keluar negara dan berguru dengan ulama-ulama yang mutabar. Hal ini kenapa ulama-ulama kita benci? Aina kunta, sampai di mana ilmu kamu? Sampai di mana ibadah kamu? Lidah dia, lisan dia, malam dia jauh berbeda dengan kita yang belum memiliki apa-apa. Tentulah sangat rugilah manusia-manusia yang seperti ini. Kenapa kita tidak melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita? Kemudian ganjaran kedua bagi orang yang sentiasa melakukan jujur, yaitu dalam firman Allah SWT, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang sentiasa Allah anugerahkan nikmat kepadanya. Yaitu tak lain tak bukan, mafhum daripada ayat Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 69, yaitu mereka akan sentiasa dekat dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa mempertahankan nilai-nilai kejujuran membuat hati mereka akan tenang. Seseorang tua yang mengaku dirinya saya berumur 72 tahun, tenang hatinya. Tetapi sebaliknya orang yang mengatakan saya berumur 26 tahun, 27 tahun, bahkan 50 tahun, padahal umurnya sudah mencapai 83 tahun, maka timbul akan ketidaktenangan dalam jiwanya. Sehingga ia lupa, sehingga ia tidak tahu atas dirinya. Hal ini menyebabkan kerugian dalam dirinya sendiri, sehingga tingkah lakunya pun akan terimbas daripada nilai-nilai yang ia tidak jujur kepadanya. Dan yang keempat, akan sentiasa orang yang mempertahankan nilai-nilai kejujuran ini dinaikkan oleh Allah derajatnya.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, Allah angkat dia tingkatan orang-orang yang mati syahid. Salah satu daripada doa kita, Allahumma amitna ala dinil Islam, Allahumma amitna ala syuhada. Salah satu doa kita yang boleh kita doakan, seandainya jika Allah berkehendak mematikan kita, maka matilah kami ya Allah dalam keadaan syahid. Dan yang terakhir, di antara keberuntungan bagi mereka yang sentiasa melakukan kejujuran, yaitu mendatangkan dalam dirinya nilai-nilai keberkahan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana artinya penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum mereka berdua berpisah. Jika berdua berkata jujur dan menjelaskan keterangan, maka diberkahi jual belinya untuk mereka. Dan jika kedua mereka itu berdusta atau tidak jujur dengan nilai-nilai kekurangan dan berbohong, maka dihapuskan keberkahan jual beli yang ada di antara mereka berdua. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita wujudkan dalam diri kita nilai-nilai kejujuran. Alangkah indahnya dalam suatu diri kita sudah terbina nilai kejujuran. Dalam keluarga pun terbina nilai kejujuran. Apalagi dalam penguasa-penguasa kita yang nilai kejujurannya sungguh didampakkan kepada rakyatnya, bangsanya. Sesungguhnya bukan semata-mata dipuji oleh rakyatnya. Bahkan ketika dia meninggal pun akan sentiasa rakyatnya, bangsanya mengingat selalu atas mereka yang telah melakukan nilai-nilai kejujuran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman dan sentiasa melakukan amal-amal saleh serta saling nasihat menasihati dan sabar dalam menjalankan kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbi ij'al hadza baladan amina warzuqna lahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana
lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'alu man fidlukum wa la akbar. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Aqimis shalah.